Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari yang cerah gitu. Allah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk bertemu kembali di perkuliahan online. Semoga anda-anda semua yang melihat video ini diberkahi oleh Allah dengan kebarokahan yang berlimpah gitu ya. Semoga anda semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus yang berbahaya, virus corona ya. Ini adalah pertemuan yang ketiga bagi kita ya. Setelah kemarin kita belajar tentang filsafat matematika, maka kita harus tahu tentang sejarah matematika. Kenapa kita harus tahu sejarahnya? Karena dengan kita mengetahui sejarahnya itu, maka kita akan lebih paham gitu. Bagaimana aritmetika itu lahir, bagaimana geometri itu lahir gitu. Sehingga kita lebih menjiwai sebagai guru untuk bisa mengajar itu dengan nyaman gitu, karena tahu sejarahnya, asal usulnya, dan kita yakin bahwa matematika itu ilmu yang sangat bermanfaat bagi seluruh kehidupan manusia gitu. Dalam kehidupan sehari-hari kita tuh tidak lepas dari matematika, dan matematika itu adalah membawa sebuah peradaban atau kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia ini gitu ya. Dari matematika itu dari sebuah ilmu yang sangat sederhana, dimulai dari gua-gua, kemudian manusia itu diberikan akal pikiran oleh Allah untuk terus berkembang gitu, sehingga terus berkembang sehingga dia akan menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan, cabang-cabang ilmu pengetahuan di matematika, dan hasil ilmu pengetahuan itu adalah sebuah teknologi yang tepat guna, yang sampai sekarang dipergunakan oleh manusia untuk memudahkan geraknya dia gitu, memudahkan aktivitas manusia itu sendiri gitu. Yang misalnya sekarang ini yang lagi adalah virus corona gitu. Dengan adanya kecanggihan atau kecerdasan manusia, keahlian di bidang matematika, bisa saja corona itu bisa ditemukan dengan ilmu matematika gitu ya. Oke, kita akan membahas pagi ini yaitu sejarah matematika, dan kita akan perlihatkan PowerPoint. Coba untuk disimak ya. Selamat menyimak gitu. Kita akan mulai pembelajaran ini dengan perkembangan matematika. Perkembangan matematika sebenarnya sejarah matematika itu dimulai dari zaman prasejarah, yaitu zaman batu, yang sudah saya terangkan kemarin, di mana orang dulu dalam zaman zaman batu itu orang hidup di gua-gua, jadi belum membangun sebuah rumah. Dia tidur bersama ternaknya dan keluarganya gitu. Kemudian untuk melindungi ternaknya itu dari hewan buas, dia masukkan ternaknya itu di dalam gua-gua, dan dia hitung ketika ternaknya itu keluar dari gua, gitu. Kemudian dihitung menggunakan yang kemarin saya sudah terangkan, menggunakan garis-garis gitu, seperti pedang-pedang itu diset gitu ya. Itu seperti itu. Kalau Anda lihat di Sound the Sheep ya, modelnya seperti itulah, ketika anjing itu menghitung domba yang keluar dari kandangnya gitu, dan ketika kembali pun dihitung, sama dengan Renaissance, zaman batu itu. Kemudian jadi keluar masuk dihitung gitu. Dan kemudian dia juga menggambarkan kambingnya itu di dinding-dinding batu itu gitu, bentuk kambing-kambingnya, bentuk hewan ternaknya gitu. Itu zaman batu gitu. Kemudian perkembangan selanjutnya adalah matematika itu berkembang di sebelum zaman Renaissance gitu ya. Dan perkembangan matematika sudah zaman Renaissance. Zaman Renaissance perkembangan matematika jadi gini. Kita berbicara bukan zaman ketika perang salib ya. Sebenarnya kemenangan, jadi umat Islam ini sudah mengalami sebuah kemenangan sebenarnya gitu, semenjak zaman kekuasaan Turki gitu, kekuasaan Turki gitu, zaman Utsmani gitu. Sehingga banyak ulama-ulama atau ahli-ahli matematika itu berasal dari Arab gitu, dari Turki gitu. Tapi ketika terjadinya perang salib,
banyak orang yang kekalahan perang salib, di mana kemunduran Utsmaniyah gitu, banyak yang terlepas. Kemudian jadi Turki itu letaknya berseberangan dengan benua Eropa, jadi cuma nyebrang aja gitu udah benua Eropa gitu. Dan memang Turki itu kan masuk dalam NATO gitu, National Association Organization, NATO ya gitu. Dia merupakan pertahanan, masuk dalam sebuah perkumpulan pertahanan di Eropa gitu. Jadi masuk di situ gitu. Jadi ya kekalahannya itu membuat jadi Turki itu kalau cuma nyebrang di depannya itu udah Spanyol gitu. Spanyol, Italia yang sekarang terjangkit COVID, corona gitu. Lah, setelah perang salib itu terjadi kekalahan Utsmaniyah di daratan Eropa, yaitu Italia, Italia, Spanyol dan Inggris, maka kemenangan Kristen lah atau kebenangan bangsa Nasrani mengubah semuanya gitu, sehingga kitab-kitab matematika yang ditemukan oleh Aljabar semuanya itu dirubah dalam bahasa Inggris, dan ahli-ahli mereka dianggap menjadi orang-orang Nasrani begitu ya, ilmuwan-ilmuwan Nasrani gitu. Nah, itulah yang dinamakan zaman Renaissance gitu, di mana zaman itu zaman kemasan gitu. Banyak lahir-lahir seperti pelukis Mona Lisa gitu, itu juga termasuk ahli sebenarnya gitu ya. Ya disitulah zaman Renaissance, zaman kemenangan, di mana Nasrani mengalami kemajuan pesat gitu. Kemudian setelah mengalami itu adalah zaman kemunduran umat Islam dan kemajuan bagi umat Nasrani sampai sekarang gitu ya. Tapi Anda harus optimis bahwa nanti di akhir zaman Islam tetap akan berjaya gitu ya. Ya ini ya. Kemudian kita akan berbicara tentang aliran matematika. Dua aliran matematika adalah bilangan dan bangun. Pertama terhimpun dalam aritmetika dan aljabar. Kedua dalam geometri. Jadi ilmu matematika itu sebenarnya cuma aritmetika, berhitung, dan bangun gitu, nggak ada lagi yang atau namanya geometri gitu. Kemudian kita berbicara tentang konsep dari aljabar atau aritmetika itu, yaitu perhitungan dengan bilangan alam 1, 2, 3. Ada konsep kediskritan. Kemudian bilangan irasional dalam usaha untuk menghitung luas bidang yang dibatasi oleh kurva-kurva atau oleh garis lurus yang tidak semua ukurannya merupakan juga luas permukaan volume. Jadi awalnya aritmetika itu adalah menghitung bilangan 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian yang kedua, mereka mencoba membuat menggambar tentang permukaan bangun gitu ya. Bangun datar lah namanya gitu. Itu yang pertama gitu. Kemudian bangun datar itu semuanya diawali dengan kurva. Kurva atau garis-garis yang tidak berbentuk gitu ya. Kemudian berbentuk garis lurus gitu ya. Itulah yang diawali, kemudian ditemukan luas dan volume gitu. Itu yang menambahkan merupakan matematika terapan. Jadi rumus volume itu tidak lahir ujuk-ujuk seperti guru kita yang menerangkan misalnya V sama dengan P kali L kali T. Tidak. Tapi ahli-ahli matematika itu melalui kehidupan sehari-hari. Jadi seperti Isaac Newton gitu yang menemukan G gravitasi gitu. Jadi mereka mengalami experience dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kemudian abad 17 muncul ilmu sains, astronomi, dan keteknikan, biologi, psikologi, sosiologi. Abad modern membuat penemuan-penemuan matematika ya. Jadi sebenarnya ilmu, kan saya sudah pernah bilang di filsafat matematika bahwa ilmu itu di dunia ini hanya dua gitu ya, matematika dan bahasa. Otak kiri itu matematika, otak kanan bahasa. Jadi kita sebenarnya kita tuh cuma menguasai dua itu, nggak ada yang macam-macam gitu. Jadi kalau kita ngajarin anak, nggak usah neko-neko yang IPA lah apa.
basically adalah bahasa terlebih dahulu diperkenalkan, kemudian matematika, berpikir matematika ya, gitu. Jadi itu aja dulu gitu, nggak usah IPA, IPS, itu mah terlalu padat-padat gitu ya. Tapi yang lebih utama untuk anak itu bisa cerdas dan survive adalah mengajarkan mereka di dua tempat, yaitu bahasa dan matematika. Kemudian matematika itu tidak seperti di SD gitu. Tapi semua matematika itu dipergunakan sebagai ilmu terapan, ilmu yang untuk kemaslahatan orang banyak gitu, berfungsi untuk kemudahan menemukan misalnya kapal, kemudian industri-industri di bidang tenun kain, kemudian di bidang waktu zaman dulu itu apa ya, sepatu. Kemudian yang lebih mengerikan lagi adalah di bidang persenjataan gitu. Makanya Inggris itu terkenal dengan jadi negara yang tangguh di bidang kelautan, karena Inggris lah yang menemukan pertama kali kapal-kapal tanker, kapal-kapal yang besar-besar itu dibanding negara-negara lain. Dan dia memang menguasai dunia bersama dengan Amerika gitu. Anda perlu ingat ya bahwa ini belum ada lahir sebuah konsep pendidikan anak-usia dini pada waktu sejarah matematika ini belum ada. Yang ada adalah lahirnya pendidikan dasar, di mana pendidikan dasar itu dimulai dari 7 tahun. Tidak, pendidikan dasar itu dimulai ketika orang-orang sudah besar gitu, remaja-remaja itu masuk ke sekolah dasar gitu. Dan fungsinya apa? Mereka diajarkan berhitung untuk memenuhi kebutuhan sebagai buruh atau pekerja industri saat itu gitu. Jadi kalau matematika distrik ada salah satu cabang ilmu matematika yang mengkaji objek-objek yang bersifat diskrit. Artinya objek-objek yang bisa dihitung, bisa diraba, bisa dirasakan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ini ya. Ini adalah teori-teori matematika diskrit gitu ya. Tapi kita tidak mempelajari ini untuk pendidikan matematika anak usia dini gitu ya. Misalnya ini ada teori himpunan, matriks, relasi, dan fungsi algoritma. Enggak lah, kita nggak belajar seperti ini. Jadi Anda nggak usah stres gitu. Biasa aja lagi gitu ya. Kita tidak akan belajar menemui ini gitu. Kemudian pendistribusian matematika menurut skala waktu. Jadi setelah geometri, aritmetika ditemukan, maka mereka akan berhitung dengan waktu atau jam, sekon per menit, per detik, per jam dengan menggunakan jam gitu. Belum ditemukan baterai, jadi menggunakan gaya pegas gitu untuk jam-jam yang mereka temukan gitu. Jadi sudah ditemukan jam itu dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka akan mengeksplorasi tentang waktu dan kecepatan gitu. Terus ini kan saya sudah cerita tadi bahwa matematika berkembang di zaman Renaissance. Tapi matematika pernah juga nyungsep gitu, artinya pernah mengalami masa kegelapan ketika Islam mengekspansi Eropa gitu. Jadi kebudayaan Islam mengekspansi Eropa. Sebenarnya enggak sih gitu. Ini hanya isu gitu atau hoax gitu. Sebenarnya waktu zaman Utsmaniyah gitu, di mana Eropa diekspansi oleh Islam, matematika itu tetap berkembang gitu. Hanya ilmuannya memang muslim semua gitu. Kemudian itu pada tahun abad ketiga sebelum Masehi gitu. Kemudian matematika mengalami kurva kenaikan pada tahun 1800 gitu. Terus kebudayaan Romawi kuno tidak berkontribusi apapun di matematika. Ketika Italia maju dalam dunia seni, ia maju pula dalam aljabar gitu. Jadi Romawi itu tidak ditemukanlah penemuan tentang matematika. Jadi hanya ketika dunia seni itu maju, maka aljabar atau berhitung itu juga maju gitu. Kemudian era Elizabeth Inggris, matematika justru berkembang di Swiss dan Prancis. Kemudian kreasi bebas geometri non-Euclidean di Hongaria. Jadi gini,
Apa sih non-euclidean gitu? Non-euclidean adalah rumus atau bentuk-bentuk bangun kurva yang tidak beraturan menjadi beraturan. Jadi Hongaria adalah negara Eropa yang memperkenalkan tentang rumus bangun gitu. Kemudian di Prancis berkembang juga revolusi Prancis oleh perang Napoleon Bonaparte. Terus terjadi peningkatan kegiatan matematika. Mengapa terjadi peningkatan kegiatan matematika gitu? Ya karena itu tadi Napoleon Bonaparte berobsesi untuk bisa menang di Prancis, bisa menang di peperangan di benua Eropa. Dia juga seorang penjajah sebenarnya. Jadi kegiatan matematika itu, ilmuwan matematika dipaksa untuk menemukan sebuah penemuan yang terapan di bidang persenjataan. Gitu. Terus Perang Dunia tahun 1914 sampai 1918 menghentikan kemajuan matematika di Eropa dan mengurangi di mana-mana seperti di nasionalisme di Rusia, Jerman, Italia. Tahun 1890 matematika telah dijadikan ilmu di Amerika yang membawa negara ini menjadi pemimpin bagi negara lain gitu. Kalau tadi Romawi tidak ditemukan apapun dalam penemuan matematika, ternyata Yunani menemukan penalaran deduktif pada zaman Renaissance. Kemudian orang Italia dan Prancis mengembangkan aljabar dan lambang. Pada abad ke-7 dan ke-12 menemukan hampir semua aljabar lambang. Kaum muslim ke aljabar retorik gitu. Saya kurang paham itu ya, aljabar retorik gitu. Jadi itu ya, jadi Yunani lah yang asal usul yang pertama menemukan pengembangan aritmetika gitu. Sampai menemukan lambang bilangan dan sebagainya yang berhubungan dengan aritmetik. Penalaran deduktif adalah suatu penalaran yang berpangkal pada satu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini dan berada pada suatu kesimpulan pengetahuan bersifat lebih khusus. Oke. Apa sih masuknya gitu? Misal ya, penalaran deduktif ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Atau yang lebih simpel lagi adalah 1 ditambah 0, 2 ditambah 0. Terus mereka melakukan percobaan 1 ditambah 0. Artinya 0 itu tidak ada penambahan. Ternyata hasilnya 1. Kemudian 2 ditambah 0. 2 ditambah tidak ada penambahan gitu. Oh, berarti tetap 2. 3 ditambah 0 sama dengan tidak ada penambahan, berarti sama dengan 3. Itu dapat dilakukan dengan percobaan misalnya kue atau kue kering dimasukkan ke dalam toples gitu. Ternyata jumlahnya sama terus gitu. Jadi kesimpulannya apa gitu? Bahwa semua bilangan jika ditambahkan 0 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Itu adalah penalaran deduktif. Dari fakta-fakta kemudian lahirnya sebuah teori. Isaac Newton sudah tidak asing lagi, yaitu penemu dari gaya gravitasi. Dia ahli matematika, penemu kalkulus dan disebut Fuchsian. Kemudian perkembangan matematika sudah Renaissance. Perkembangan matematika dalam 7 periode terdapat peningkatan kematangan yang signifikan. Namun kemudian diikuti penurunan berpikir matematik. Yaitu tadi ya, karena perang ya. Terus nih, yang saya produktivitas matematika nih ya. Yang saya tadi hukum matematika kembali ke 0 ya. Maksudnya apa gitu? Maksudnya kalau 2 dikurangi 2 sama dengan 0. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi semua bilangan, kesimpulan dari pemikiran deduktif bahwa semua bilangan yang dikurangi dengan kembarannya maka hasilnya adalah kembali ke 0 gitu ya. Ini sama ini ya, tadi saya kasih contohnya. Terus pada awal ke-20 dicapailah sebuah logika matematika, kreativitas matematika berkembang pesat. Oke. Pada abad awal ke-20 inilah matematika terbagi menjadi ilmu pengetahuan alam. Gitu, ilmu kedokteran. Jadi berkembang cabang-cabang matematika itu gitu ya.
Terus motivasi perkembangan matematika. Kedua irisan kerucut yang ditemukan orang Yunani pada abad ke-17 setelah munculnya geometri analik, Descartes, dan dinamika Newton, gerak peluru, balistik, dan astronomi navigasi gitu. Ketiga, ruang berdimensi banyak dalam geometrik analitik yang berkembang ke sistem persamaan dan lebih variabel digunakan pada termodinamika mekanika. Jadi ini lebih terapan ya, gitu, lebih pada ilmu termodinamika, berarti ilmu tentang suhu, kemudian gerak suhu tersebut gitu, termometer dan sebagainya, atau juga ilmu tentang sifat-sifat air gitu. Ini keempat adalah aljabar abstrak yang dikembangkan dalam tahun 1910, digunakan untuk sains fisik, mekanik kuantum modern gitu. Ini tokoh-tokohnya ya, tokoh-tokoh matematika. Carl Friedrich Gauss, ahli matematika kelahiran Jerman. Apa sih ditemukannya di sini nih? Oh, dia ahli matematika. Kemudian dia menemukan apa lagi ya? Oh, dia adalah ahli statistik gitu ya. Jadi dia ahli statistik dan menemukan bangun geometrik yang akan mendeskripsikan tentang suatu perangkat data gitu ya. Oke. Sampai di sini. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.